Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini materinya yaitu tentang masalah pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi? Ya tentunya ada yang sudah tahu ya. Pengertian pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produksi domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik bruto atau PDB pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai penghitungan persentase terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Yang berikutnya tentang teori pertumbuhan ekonomi. Mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yang pertama ini adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut teori ini tokohnya ini yaitu Adam Smith dan David Ricardo ini ya dari teori ekonomi klasik ya. Menurut beliau, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini ada 4, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat yaitu penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Berikut akan disajikan gambaran tentang teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Yang kedua, sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang ya atau stationary state saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Berikutnya B, teori pertumbuhan ekonomi menurut Sekum Peter. Peranan pengusaha atau wirausaha ini sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Sekum Peter ya dalam teorinya. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah.
Untuk menjalankan inovasi yang telah ditemukan tentu membutuhkan modal. Pengusaha akan meminjam modal tersebut untuk keperluan investasi usaha, ya, usahanya. Akibat dari investasi tersebut, maka kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat itu akan meningkat. Karena konsumsi meningkat, berarti kapasitas produksi pengusaha pun ikut meningkat dan menimbulkan investasi baru oleh pengusaha. Menurut beliau ada 2 jenis investasi yang timbul, yaitu yang pertama investasi otonom, yaitu investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Yang kedua investasi terpengaruh, yaitu investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Menurut suku Peter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, sehingga akhirnya bisa berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut dengan stationary state. Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Schumpeter berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Teori yang berikutnya, ya, ini C, yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik, yaitu diantaranya 1. Teori pertumbuhan ekonomi dari Harold Domar. Menurut beliau ada 4 asumsi yang digunakan dalam teori ini, yaitu faktor-faktor yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama atau A, yaitu barang modal telah digunakan secara penuh. B, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang C-nya perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output ratio adalah tetap. Yang D berikutnya ini, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor atau disebut dengan perekonomian tertutup. Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi dari Solow. Berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Abramovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Ya. Berdasarkan teori ini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu A, pertumbuhan modal, B, pertumbuhan penduduk, C, pertumbuhan teknologi. Dari ketiga faktor di atas, faktor pertumbuhan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya, poin D, teori pertumbuhan ekonomi dari Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya yang pertama atau 1, perekonomian tradisional atau the traditional society. Ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya itu antara lain A,
teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana. B. Produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. C. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Yang kedua, perekonomian transisi atau the precondition for take off. Ciri-cirinya diantaranya yaitu A. Timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. B. Terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. C. Perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Yang kemudian ketiga, perekonomian lepas landas atau the take off. Ciri-cirinya yaitu diantaranya A. Kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. B. Nilai investasi bersifat produktif meningkat sebesar 10% dari nilai produksi nasional neto. C. Terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian D-nya tercipta kestabilan di bidang politik dan sosial. Kemudian yang keempat ya, perekonomian menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Ciri-cirinya diantaranya yaitu A. Tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional. B. Berkurangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peranan yang semakin dominan. Lalu C. Adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan seperti jabatan manajer sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak lagi dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan oleh tenaga profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, timbulnya kesadaran di dalam masyarakat untuk memelihara, melestarikan lingkungan. Ya. Yang berikutnya kelima, ya, tahap 5 yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi atau the age of high mass consumption. Ini ciri-cirinya diantaranya yaitu A. Sektor industri telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pada sektor produksi. Yang B. Tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Dan C. Timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang nyata. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari produk kaya ke produk miskin. Nah, demikianlah tentang masalah teori pertumbuhan ekonomi. Ya, kita akhiri dengan akhir kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.